Ingin memberi satu informasi. Kebetulan saya hadir di Muktamar Sulu dan saya pengurus LBM PWNU Jawa Timur mulai tahun 99. Bahwasanya yang dimaksud dengan tes DNA untuk nasab di Muktamar Sulu itu kasusnya adalah sengketa ada pernikahan seorang pejabat inisialnya M dengan artis inisialnya MM. Setelah mereka nikah siri, punya anak, bapaknya nggak ngakui anaknya. Tapi ibunya kekeh itu adalah anaknya. Lah bapaknya ini namanya Nafiyul Walad, nggak ngakui anaknya. Ini namanya Nafiyul Walad. Ibunya tetap minta itu diakui sebagai anak. Dia minta diilhakkan. Ya, supaya paham konteksnya ilhak dan Nafiyul Walad. Jadi pembahasannya itu dengan siapa? Dengan orang tua, ya, bukan dengan nenek moyang. Apakah tes DNA itu bisa menetapkan nasab? Dalam kasus ini tidak bisa, maka disebut tidak bisa untuk ilhak. Jadi bapak yang nolak anaknya, nggak ngakui anak hasil nikah sirinya itu dibenarkan. Itu namanya dia melakukan nafyul walad. Tapi kalau dalam fikih dia itu harusnya melakukan li'an, ya, bahwa dia menuduh istrinya berselingkuh, bahwa itu bukan anaknya dan dia bersumpah. Lah istrinya supaya tidak dituduh berzina karena atas tuduhan suaminya, dia bisa membalas dengan sumpah li'an. Lah dua-duanya ini bersumpah, maka anaknya itu menjadi anak siapa? Itu menjadi anak ibunya, tidak menjadi anak bapaknya. Walaupun ibunya mengajukan tes DNA dan terbukti itu memang anak bapaknya, secara fikih tetap tidak diterima. Jadi karena apa? Al-walad itu kan lil firas. Jadi anak itu ditentukan oleh pernikahan. Dalam hal ini bapaknya nggak mengakui itu anaknya, dia nggak punya saksi tapi dia bisa bersumpah li'an, maka anak itu dinafikan, nggak diakui. Ya, nafiyul walad ini namanya. Bukan menafikan nasab nenek moyang, bukan. Ngaji fikih dulu ya, ngaji bab li'an dulu supaya paham konteks masalah nafiyul walad dan ilhaq. Jadi kasus ini bapaknya nggak ngakui anaknya, itu namanya nafiyul walad. Ibunya ngeyel minta diakui dengan mengajukan sanggahan melalui tes DNA. Lah ini dia mau minta ilhaq nasab supaya nasabnya diakui bapaknya. Apakah bisa tes DNA itu dibuat menyanggah bapaknya yang mengingkari anaknya itu? Tidak bisa. Tapi kalau dibuat bapaknya untuk menguatkan dugaan itu bukan anaknya, bisa. Tapi kalau untuk ibunya yang dia itu merasa tidak selingkuh, bahwa ini memang betul-betul anakmu berdasarkan tes DNA, bisakah dia diilhakkan dengan bapaknya? Tidak bisa. Jadi sederhana segitu aja ya. Jangan salah paham. Keputusan Muktamar Sulu 2004 itu nggak ada hubungan dengan nasab Habib-Habib saat ini ya. Jangan digoreng, itu Anda salah paham ya. Ingin memberi satu informasi. Kebetulan saya hadir di Muktamar Sulu dan saya pengurus LBM PWNU Jawa Timur mulai tahun 99. Bahwasanya yang dimaksud dengan tes DNA untuk nasab di Muktamar Sulu itu kasusnya adalah sengketa ada pernikahan seorang pejabat inisialnya M dengan artis inisialnya MM. Setelah mereka nikah siri, punya anak, bapaknya nggak ngakui anaknya. Tapi ibunya kekeh itu adalah anaknya. Lah bapaknya ini namanya Nafiyul Walad, nggak ngakui anaknya. Ini namanya Nafiyul Walad. Ibunya tetap minta itu diakui sebagai anak. Dia minta diilhakkan. Ya, supaya paham konteksnya ilhak dan Nafiyul Walad. Jadi pembahasannya itu dengan siapa? Dengan orang tua, ya, bukan dengan nenek moyang. Apakah tes DNA itu bisa menetapkan nasab? Dalam kasus ini tidak bisa, maka disebut tidak bisa untuk ilhak. Jadi bapak yang nolak anaknya, nggak ngakui anak hasil nikah sirinya itu dibenarkan. Itu namanya dia melakukan nafyul walad. Tapi kalau dalam fikih dia itu harusnya melakukan li'an, ya, bahwa dia menuduh istrinya berselingkuh, bahwa itu bukan anaknya dan dia bersumpah. Lah istrinya supaya tidak dituduh berzina karena atas tuduhan suaminya,
dia bisa membalas dengan sumpah li'an. Nah, dua-duanya ini bersumpah, maka anaknya itu menjadi anak siapa? Itu menjadi anak ibunya, tidak menjadi anak bapaknya. Walaupun ibunya mengajukan tes DNA dan terbukti itu memang anak bapaknya, secara fikih tetap tidak diterima. Jadi karena apa? Al-walad itu kan lil firas. Jadi anak itu ditentukan oleh pernikahan. Dalam hal ini bapaknya nggak mengakui itu anaknya, dia nggak punya saksi tapi dia bisa bersumpah li'an, maka anak itu dinafikan, nggak diakui. Ya, nafiul walad ini namanya. Bukan menafikan nasab nenek moyang, bukan. Ngaji fikih dulu ya. Ngaji bab li'an dulu supaya paham konteks masalah nafiul walad dan ilhaq. Jadi kasus ini bapaknya nggak ngakui anaknya, itu namanya nafiul walad. Ibunya ngeyel minta diakui dengan mengajukan sanggahan melalui tes DNA. Lah ini dia mau minta ilhaq nasab supaya nasabnya diakui bapaknya. Apakah bisa tes DNA itu dibuat menyanggah bapaknya yang mengingkari anaknya itu? Tidak bisa. Tapi kalau dibuat bapaknya untuk menguatkan dugaan itu bukan anaknya, bisa. Tapi kalau untuk ibunya yang dia itu merasa tidak selingkuh, bahwa ini memang betul-betul anakmu berdasarkan tes DNA, bisakah dia diilhakkan dengan bapaknya? Tidak bisa. Jadi sederhana segitu aja ya. Jangan salah paham. Keputusan Muktamar Solo 2004 itu nggak ada hubungan dengan nasab Habib-Habib saat ini ya. Jangan digoreng, itu Anda salah paham ya. Hasil keputusan tersebut memang ada latar belakangnya yang berkaitan dengan masalah tes DNA di Muktamar Solo. Jadi latar belakangnya ada hubungan yang tidak secara sharih atau tidak secara sohih ya, bukan sharih, sohih menurut agama, sehingga ada percekcokan anak tersebut mau diilhakkan kepada orang laki-lakinya, dan juga seorang laki-lakinya tidak mau, dengan artian statusnya adalah nafil walad. Jadi konteksnya ada dua, ada ilhaqul walad, ada nafiyul walad, dari hubungan yang tidak sahih menurut agama. Jadi konteksnya seperti itu, sehingga ada percekcokan. Dan kemudian bagaimana hukum tes DNA-nya, nah, itu ya, itu urusan yang dekat bukan yang jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.